air itu muser mas, muser gini. Itu mas buaya putih gede banget mas. Besar satu kan? Satu mas, buaya putih satu. Nah kemudian buaya putih itu diikuti buaya yang cilik-cilik, kecil-kecil datang. Ya biasa, itu biasa. Si buaya kalau berenang kan biasa. Tapi yang si mbok-mbokannya kata yang besar itu lihat saya mas. Jadi buaya itu kan otomatis kalau berburuan gini, jadi itu sampai mendanak gini. Jadi ceritanya gini Mas Heri, saya mau menceritakan suatu yang pengalaman yang sangat kelam. Di tahun 2022, itu tepatnya di pertengahan tahun, itu saya melakukan perjanjian dengan setan dengan siluman buaya putih. Jadi tepatnya itu di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Tapi sebelum cerita lebih lanjut, saya mau cerita sedikit untuk kehidupan saya, kenapa kok saya bisa terjun ke dunia seperti itu. Jadi dulu itu saya nganggur Mas Heri, jadi belum bekerja, sementara istri kerja orang satu tok, itu otomatis ekonomi saya lumpuh. Dulu terus terang aja Mas Heri, hutang saya itu banyak sekali, jadi saya itu sempat frustasi. Sempat frustasi itu saya berdoa terus menerus, tapi kok nggak dikabulkan sama Gusti Allah, seperti itu Mas Heri. Sampai saya berpikirnya gini, ya Allah, kalau memang saya terus-terusan hidup seperti ini, lebih baik nyawa saya saja yang dicabut. Saya bilang gitu, curhat mas sama Gusti. Saya mencoba lamar kesana kemari nggak dapat. Delalah itu mas, kacek 1 bulan 2 bulanan kiranan. Itu saya keterima kerja alhamdulillah mas di salah satu perusahaan. Itu saya sebagai satpam mas di sana. Satpam itu mendengar kabar gembira seperti itu, otomatis saya wah seneng banget itu. Sudah kerja ya, saya juga mikirnya untuk melunasi sedikit demi sedikit utang-utang saya. Tapi nggak tahu kenapa mas, itu hanya bertahan sampai 3 bulan saja saya bekerja. Karena apa? Ada orang yang tidak menyukai saya, jadi saya difitnah, akhirnya saya harus dipecat. Pada waktu itu malam itu saya dipanggil sama komandannya, regunya si satpam itu, bahwa kamu ini. Saya bantah, ternyata nggak seperti itu Pak. Saya itu memang benar-benar loyal kerja, tapi kok saya difitnah sering terlambat katanya. Padahal itu enggak, yang justru ngomong terlambat itu yang ngomong. Saya bilang gitu, saya bongkar semua. Akhirnya dia kan mungkin kenal akrab sama si yang ngelaporin saya itu. Ternyata dia nggak suka sama saya. Akhirnya saya dipecat. Nah habis itu saya laporan istri. Istri itu sampai nangis mas, sampai nangis. Ya Allah, iki piye bayar utang-utangnya piye. Ya aku harus mending mati wae yo, ngomong aja itu sebelumnya. Habis itu saya pikir, saya frustasi pada saat itu. Saya kak berpikiran, dulu saya sempat melakukan ritual pesugihan, tapi gagal. Tapi ini saya pengennya berhasil mas, pada saat waktu itu saya collab itu berhasil, pinginnya berhasil. Saya itu sempat cari-cari info lewat apa itu yang di YouTube, lewat di Facebook. Itu takutnya kalau nggak nyata gitu loh mas. Tapi saya berpikir ulang sampai seminggu kemudian mas, saya baru ingat mas, punya teman yang dulunya persis seperti saya, tapi kok kehidupannya itu sekarang lebih menanjak. Saya herannya seperti itu. Saya herannya seperti itu. Dulu sih sempat saya minta bantuan ke teman saya itu, uang pinjaman, tapi nggak pernah ditagih gitu mas Heri. Nggak ditagih, sampai saya hutang berapa itu sempat, nyah kamu kesini, nyah tak kasih.
Itu toh dia bilangin, tapi nggak ditagih lah. Itu saya inisiatif punya pikiran, apa mungkin teman saya melakukan pesugihan seperti itu. Saya rasa penasaran, saya kontaklah lewat telepon ngomong, bro, posisimu di mana? Aku neng omah bro, ono apa? Mesti main nyulih duit meneh. Dia bilang gitu. Enggak aku meh tekon sih. Awakmu neng omah atau neng omah? Ya wis, kowe meh rene kapan? Saiki. Saya bilang gitu. Sekarang. Itu saya ke sana. Ngobrol basa-basi lah. Terus saya tanyain secara hati nuraninya dia. Bro, iki terus terang. Kondisimu, mbek kondisiku, biyen podo, collab. Habis itu kok saya lihat kamu tuh punya usaha apa kok sampai sekarang punya uang banyak gitu. Alah, iki mau nganu tok usahaku biasalah. Tapi itu saya lihat tuh dia di rumah itu nggak ngapa-ngapain, tapi itu uangnya selalu ada gitu loh mas. Saya tuh curiganya gitu. Saya bilang, iki aku mbok tulungi apa meneh? Dia bilang gitu. Terus saya tanya, iki kan kondisiku kok ono. Aku baru dipecat bro. Telung wulan kuwi aku rak kerja, amarga utangku akeh. Saya bilang, dia diem dulu sih mas. Dia diem, terus dia ngomong, lah kowe iki sing mbok pengen iki apa? Dia bilang gitu. Dia terus terang wae bro. Kowe apa nganggo koyo ngono? Nganggo apa? Wis to. Awake dhewe wis kancanan suwi udah 10 tahunan, lebih dari 10 tahun mas itu temennya. Temenan sama saya. Saya tanya itu, ternyata dia bongkar. Bro, nek kowe meh dadi aku koyo ngene, ora gampang. Ora segampang kuwi. Kowe pikir ana meneh, sedangkan wong tuamu wis ra ono. Aku wis jegur koyo ngono karena aku wis mungkin koyo kowe, aku dineki ngono. Nah, lah apa sih kuwi? Kowe wedi mbek hal koyo ngono ra? Hal koyo ngono apa? Padahal saya tahu, Mas. Cuman saya hanya untuk memancing. Nah, kowe nek pengen ngerti meh melu aku, tak jak yo. Lah duite sekondi to Mas, aku ngono. Duite sekondi. Wis gampang. Kowe nek berhasil duitku sing ning tak talangi kowe ganti ya. Dia bilang gitu. Cek mbok jak ning dhisik. Wis to. Dia belum nyebutin Mas. Akhirnya kace 4 hari itu Mas, 4 hari dia nelpon. Dia mangkat, dia bilang gitu. Angkat nendi? Ya jarine kowe pengen kaya aku, dia bilang gitu. Ya wis Mas, aku tak rono. Aku samperin lah ke rumahnya temanku yang ada di ngobrol-ngobrol. Ternyata yang dilakukan dia selama ini pesugihan, Mas. Pesugihan dengan tumbal. Saya kaget, Mas. Mosok to, Bro, kowe kaya ngono. Kok kaya ngono to, Bro, kowe ya. Lha kowe jane pengen kaya aku, ayo mangkat. Sebelum aku mangkat, ayo kowe tak jelas sik ning kene, nang omahku. Dia bilang gitu. Habis itu, nek aku ono, tapi aku dendam. Lah dendame ngopo? Kowe ngerti dhewe. Kowe silsilahe mbek aku kecilik nganti gede wis ngerti sifate. Ya kowe apa tegel aku digituin. Mas, tegel aku dendam, Mas. Dendam besar yang ada di hati. Perlakuan saya ke saya itu enggak manusiawi. Dalam arti enggak manusiawi itu dia itu bahwa enggak iling saya itu sebagainya. Jadi saya itu diasingkan. Kalau masnya, kalau jenengan itu mau tahu lebih lanjut nantilah habis kita jalanin, saya bilang gitu. Ini mantap ya, oke ya, mantap ya. Sing mbok juga sapa? Habis itu dia nyiapin segala sesuatu, termasuk mobilnya dia. Kita talangi sih ya. Nengko nek wis berhasil ganti. Dia bilang gitu. Yo mau tak ganti. Berangkatlah Mas kita. Naik mobil berdua. Dia yang nyetir saya nganu. Berangkat itu itu waktu itu pas
7 jam perjalanan mas, perjalanan itu kelihatannya lama sekali. Jadi sampai istirahatnya itu beberapa kali itu mas. Enggak terus perjalanan full itu, enggak langsung ada istirahatnya gitu, mampir kemana makan gitu. Terus sampai sana itu saya ditunjukin tempat yang jauh dari permukiman mas. Ternyata jauh dari permukiman itu saya lihat itu seperti hutan-hutan. Di hutan-hutan itu ada gubuk satu. Saya kan jalan sama teman saya, nemuin delalah itu ada orang tua satu mas, namanya Mbah Saman. Sebelum saya kenal, saya kenalan dulu. Mbah Saman namanya, Mbah Saman. Itu dia nggak, potongannya itu nggak kayak paranormal, nggak kayak spiritual, nggak mas, orang biasa. Tapi dia ternyata perantaranya dari pihak siluman buaya putih untuk melakukan hajat terhadap si pelaku pesugihan. Ternyata seperti itu mas. Habis itu dia kan mau cari rumput nih ceritanya, cari rumput. Terus si mbahnya bilang, "Mbok gowo sapa wile?" Dia bilang gitu, "Mbok gowo sapa?" "Nun sewu mbah, niki namanipun niki ajeng kalih kula. Kados bayi kados kalih kula." Jangan tahu toh, ben padha koyo aku lah. "Oh ngono, jenengmu sapa le?" Saya ditanyain gitu. "Nama saya ini mbah." Ini kan saya cerita mas, cerita dari seluk-beluk kehidupan saya. Nah, mbahnya memahami lah apa yang saya katakan. "Ya wis, musik aku tak golek rumput sik ya, nggo pakan ternakku. Kowe ngenteni ning kono sik, ono ngopi-ngopi sik." Itu ada warung mas, ada warung itu. Tapi warung ini yang jual itu kopi sama gorengan tok mas. Kalau mungkin kalau di desa itu paling petani-petani yang ngaso itu jadi ya agak ada orangnya. Kita ngopi itu sekitar 4:30 mas, 4:30 sore. Si Mbah Saman itu dateng. "Le, yo neng omahku." Saya diajak di rumahnya dia, diajak sana. Nah, di waktu rumahnya Mbah Saman, saya cerita mas apa adanya. "Mbah Saman, ini dulu saya kan pekerja. Kerjaan saya satpam, tapi hanya 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu saya dipecat gara-gara ada yang gak suka sama saya. Nah terus, jalukmu piye le?" Otomatis kan saya harus menanggung semua hutang-hutang saya. Pada saat itu saya hutangnya banyak, Mbah, nun sewu. Saya bilang gitu. Habis itu dia bilang, "Kowe wis nganu kabeh, wis diceritani mbek kancamu iki, resikone apa? Tumbale apa?" "Sampun, Mbah." Saya bilang gitu. "Ayo ngene, kowe sesuk rene meneh. Kowe balik sik nyiapke fisikmu." "Nggih, Mbah, nggih. Lah enten syarat-syarat." "Wis, penting kowe sesuk rene yo mbek tah iki." Oke. Itu kita pulang mas sama si teman saya itu, namanya inilah, saya nggak mau nyebutin. Pulang sampai rumahnya dia, ya ngobrol biasa tentang ini. Nah teman saya itu bilang, "Wih malah lebih cepat." "Apa iya mas?" "Aku mbiyen yo tahu ngorbanke saudara kandungku dhewe. Amarga aku yo benci." Yo, oh ngono. Jadi sudah tahu mas, dia mengorbankan kandungnya dia sendiri. Sedangkan saya yang ngorban. Oke, sampai besok saya pulang rumah, besok berangkat pagi mas, jam 7.
Berangkatlah ke sana, ketemu si Mbah Saman itu lagi. Oh, berarti kue rene wis niat tenan le. Saya digituin, Mas. Wis niat tenan kuwi. Ya Mbah, lah pripun malih? Lah niki memang solusine mangkados mekanten niku. Ya wis le, kowe adus-adusik, adus-adusik sing resik, sing wangi. Engko sore melu aku ya le. Ya jam pinten, Mbah? Wis kok men kowe adus-adusik, kowe ning kene sik aja balik, soalnya perjalananmu adoh. Saya mandi sampailah sore, Mas, sore. Saya sama teman saya sama Mbah Saman itu pergi suatu tempat. Itu jaraknya dari tempat saya ini sampai ke pasar situ, pasar. Nah, itu kan lumayan, Mas. Itu jalannya itu naik turun, lewati sungai, Mas, lewati sungai. Itu jalan setapak, Mas. Itu kayak di sih mungkin sinyalnya itu nggak ada, Mas. Sinyal itu memang benar-benar nggak ada. Itu tempatnya memang di salah satu di Jawa Tengah itu. Itu habis itu sampai sekiranya setengah jam lebih saya sampai sama Mbah Saman sama si teman saya itu sampailah ke sungai, Mas. Teman saya sama Mbah saya itu kan, terutama saya nih, belum pernah nemuin sungai itu dalam apa enggak. Sedangkan mereka udah tahu. Tapi saya takut mantu nyebrang. Tapi disuruh sama Mbah Samanya itu sama teman. Rasa wedi yo tak tuntun. Wong rak jero. Padahal segini. Nah, tingginya gini. Saya dituntun sampailah, Mas. Itu jenengan tahu di sungai itu ada gua, Mas. Gua itu besar sekali. Besar sekali. Itu yang dialiri sungai, Mas. Jadi sungai itu ada yang arah sini, ada yang arah yang menuju gua itu. Gua itu. Saya ditempatkan di situ. Nah, ternyata Mbah Saman itu bilang, wis le kowe nunggoni ning njaba sik, aku tak nemoni sik. Nemoni kali sinten, Mbah? Kan saya nggak tahu, Mas. Ya nemoni sing mbok jak perjanjian kuwi. Dia bilang gitu. Lah saya bisik-bisik sama si teman saya. Meh nemoni sapa to? Ya kuwi to sing mbau reksone kene. Sing siluman buaya putih kuwi. Kowe rak sakakan tekon, kowe nyaksekno dhewe, yuk kowe mundur. Ben Mbah Saman nglakokke ritual. Tenan, Mas, jaraknya itu misalnya saya berdiri sini sekitar kalau nggak salah 20 meter. Kan masih kelihatan. Itu tuh Mbah Saman itu kan ada batu besar itu yang di tengah-tengah. Jadi batu besar itu dialiri sungai. Mbah Saman ritual adep selatan, Mas, adep selatan. Dia itu tangannya itu njegurke ke sungai. Gini. Sur. Itu kan air nyebar, Mas. Saya lihat di sini. Nyebar 20 meter kan deket toh, Mas. Itu, Mas, yang bikin saya kaget sekali mau gembor itu nggak bisa. Ada sosok buaya putih yang diceritakan teman saya itu benar adanya. Muncul. Dia itu mau mangap gitu, Mas. Mau nyaplok si Mbah Ahmad Saman, Mbah Saman itu. Tapi saya kaget mau gembor nggak bisa. Saya lihat itu, dia itu berubah wujud jadi putri cantik, Mas. Wanita, Mas, itu. Wanita, betul wanita. Dia buaya, habis itu berubah jadi wanita cantik. Saya nggak tahu itu obrolannya si buaya putih sama si Mbah Saman itu, nggak tahu. Tiba-tiba itu yang si putrinya itu yang menjelma jadi buaya putih itu, dia menengok ke arah saya seperti ini lama. Terus saya lihat cantik, Mas, memang benar-benar cantik. Tapi saya ini nengok, dia ngomong apa nggak tahu, terus hilang, Mas. Terus si Abah Saman itu nyamperin saya, dia bilang gini, Le, ini naik kue ndang cepat, engkau bengi ditunggu. Aja sampai luwih dino iki.
dalam arti jam 12 harus tepat. Jadi kalau nginep temriki mbah, ya tole mosok meh nginep di mah kuwi apa mangan saknane gitu. Dia bilang gitu. Ya wis. Isa terus sampai jam 12 malam saya ke sana lagi mas. Tapi teman saya nggak ikut, saya hanya sama Mbak Saman itu masuk. Apa yang terjadi mas? Saya itu sempat, Mbah, ini saya deg-degan Mbah. Karena apa? Penjelmaan dari siluman buaya putih menjadi putri cantik itu sungguh di luar nalar. Jadi kalau memang itu terjadi bisa menghasilkan kekayaan, saya lakoni Mbah. Wes tole kowe kok ket wingi kok kakek ngomong, saya digituin gitu. Memang bener saya kan orang kepo, Mas. Wes kon kowe bener nek kowe mbok lakoke, ora mbok lakoke kowe bali yo saiki. Saiki kowe bali tak nemone aku meneh. Tadi gitu, Mas. Sengak, Mas, agak sengak. Ya udah, Mbah, ngapuntene. Kula ngapuntene sanget. Kawula memang ingin tahu lebih jelas. Lah iya kowe iki yo kene iki wis aku wegah nek kowe ora kenal mbek kancamu kuwi aku wegah nglayani. Dia bilang gitu. Akhirnya saya ritual Mas justru. Tapi saya didampingi. Itu enggak beberapa hari Mas. Ketika itu saya ditemuni. Saya ritual seperti ini, biasalah ritual. Tapi mbahnya itu enggak nyebutin apa-apa, enggak nyebutin doa. Wes, kok men kowe ning kono. Kowe sampai ditemoni mbek makhluk ning kono. Saya diem gitu. Terus habis itu kok ada air tuh kayak dilempar batu loh mas. Piu, piu. Berkali-kali mas. Jadi lemparannya itu bukan di depan, di samping sebelah kanan. Jadi munculnya piu, piu. Begitu angin tuh air itu kok bukan air itu muser mas. Muser gini. Itu mas buaya putih gede banget mas. Satu mas, buaya putih satu. Nah kemunculan buaya putih itu diikuti buaya yang cilik-cilik, kecil-kecil datang. Ya biasa tuh biasa si buaya kalau berenang kan biasa. Tapi yang si mbok-mbokannya berkata yang besar itu lihat saya mas. Jadi buaya itu kan otomatis kalau berburu kan gini. Jadi itu sampai mendangak gini, anaknya gini. Terus saya lihat, saya sempat takut mas, takutnya kalau aku dicaplok bi, kalau aku dipangan bi, otomatis dia langsung berubah wujud mas, berubah wujud itu nggak langsung di hadapan saya. Jadi pas saya kedip, dia langsung berubah wujud wanita cantik keporwan. Wanita cantik, dia hanya tersenyum. Dia bilang, saya masih ingat, kamu di sini bawa apa? Saya diem mas, saya diem otomatis. Sempat bingung juga. Tapi saya kan sudah komitmen dengan apa yang saya lakukan pasti ada resikonya. Maaf Nyai, saya itu sedang mengalami kesusahan. Gak usah kamu tanyain, saya sudah tahu. Dia bilang gitu mas. Nah habis itu tak jawab, yang saya bawa itu namanya siapa? Kamu punya fotonya? Ada, saya tunjukin. Tapi sebelumnya itu kan saya sudah diberitahu sama si teman saya harus bawa foto. Delala itu saya bawa foto yang satu, namanya ini. Saya tunjukin. Saya hanya gini, terus dia lihat. Ya sudah, kamu pulang. Nanti anak buah saya akan datang ke tempat ini. Habis itu, biur jadi airnya itu muncrat. Saya itu basah semua mas, basah semua. Saya habis itu kayak
matanya tuh pedih mas, pedih nggak karuan. Habis itu saya bangun, itu cepat mas, itu saya ditemenin jam 2-an mas. Ketika itu begitu saya menunjukkan foto itu, dia langsung pergi. Ya sudah, kamu pulang, nanti anak buah saya yang akan mengantar ke rumah kamu. Udah gitu toh. Dalam tanda kutip saya nggak tahu itu. Ya, saya bilang ke Abah Saman, pilih, wes sukses toh. Gimana niki pun kula suka ke niki, piyambake ngomong, kamu bawa apa? Saya bilang, tak liatin fotonya, bagus. Tadi gini, apik le, kue apik kue rak wedi le, apik. Kok ditunggu le, rak sampai sesuk kok le, ditunggu le. Tenan mas, aku balik wis pamitan Mbah Saman, balik mbek koncoku. Kuwi meh subuh-subuh ki aku balik mas. Balik tekan omah, koncoku ngeterke omah. Iki aku rak kenal sapa, wong iki sapa. Kuwi tekone saka ndi, aku bar mudhun saka mobile koncoku buka. Ana wong wedok ki mlaku ning samping mobile koncoku, Mas. Tak buka. Ini sapa? Teman saya juga lihat. Kuwi sing gawe kue sugih. Saya digituin. Kuwi sing gawe kue sugih. Antara percaya enggak dan tidak tuh, Mas. Wong namanya juga di alam seperti itu juga saya percaya mas, perjanjian seperti itu ada di dalam dunia goib, itu tetap perjanjian itu ada. Nah itu setelah saya buka, ceweknya itu ya seperti manusia mas, seperti manusia, pakainya biasa tapi bajunya itu kuning bukan kebaya. Jadi ini kuning, hem kuning, tapi ada selendangnya ini. Jadi kayak orang meriang gitu loh mas, pakai selendang gitu loh. Nah pakai kupluk kayak kedinginan gitu loh. Kayak intinya dadanya tuh nggak wajar, tapi itu dia wajahnya pucat itu, tapi cantik, cewek. Terus saya turun, dia negur saya, mas, dia bilang gitu, iya mbak, jenengan mas ini ya. Non saya jenengan sinten kok nganu, masa jenengan lupa yang tadi malam gitu. Yang awal semula dia itu nggak bawa apa-apa, saya disuruh gini mas punya kardus kosong. Lah buat apa mbak? Kamu punya kardus kosong nggak? Saya digituin, dibentak mas. Kamu kok, ya ibarat kata kan batin dia, saya kebanyakan tanya, kardus kosong ada nggak? Ada mbak, cepat sediakan. Saya dibentak gitu mas. Tuh, aduh kan kosong, tutup pakai kain. Saya ngobrolnya itu ya biasa kayak manusia. Jadi kayak macam saya ngobrol sama manusia, tapi saya paham itu utusannya dari si siluman buaya putih. Ngobrol biasa. Itu mas, dia yang bikin saya curiga itu pas kan rumah saya kan dekat musola itu kan ada suara-suara kayak sebelum azan subuh apa itu kayak kiroat itu. Dia langsung bergegas pulang. Mas, tugas saya sudah selesai, saya mau pulang. Enggak sini dulu enggak. Sudah, saya mau pulang, saya mau balik ke asal. Ya sudah pak, terima kasih banyak. Habis itu saya anterin kan di luar rumah. Saya mat-matke, tak perhatikan. Oh sehono. Habis itu ke yang, kan aku gini. Ya yang kedua ini udah hilang mas. Padahal itu jaraknya kan jauh dari rumah saya ke perapatan pinggir jalan itu jauh. Hilang mas. Bener-bener hilang. Habis itu saya buka. Apa yang terjadi mas? Istri saya itu tak bangunin, yang rezekimu, tapi kembali
dibuka, Masya Allah, uang banyak, tumpuan 100, banyak itu, banyak banget. Saya ketika itu nggak mengucap syukur karena saya tahu itu bagian dari perjanjian itu. Saya cerita sama istri, sebelumnya istri juga sudah tahu, tapi kok aku udah untuk kabar bahwa wis mati aku. Nah istri kan bilang, nah, nek misal dong untuk kabar kan otomatis ya urung mati, dia bilang gitu. Enggak taunya mas, sehabis saya menerima uang itu, saya dikabari sama telepon mas, mas sampai dari rumah sakit pas belanja, pas belanja. Saya cuekin mas, terus dendam saya itu belum terhapus. Masih ingat kejadian yang masa lampau, bahwa sungguh-sungguh menyakitkan. Tapi nggak akan kuungkap di sini mas, karena ini ranah lingkungan dari keluarga saya. Di situ dia ngabari si, saya bilang, ini aku neng luar kota, namanya neng luar kota aku rak iso. Usaha balik mas, aku digituin dipaksa. Ketika ono kerjaan, padahal enggak, saya di rumah. Mas, video call. Saya tapi video callnya di rumah, di tempat lain. Kan rumah saya kan udah hafal mereka. Video call, bener mas. Saya diselang. Saya sempat nggak mau melihat ini, karena saya tahu begitu cepat mas kalau disebutkan itu uang sudah saya terima. Saya dalam hati saya, maaf, maaf Kim, meskipun gue jahat be aku, tapi gue tetap tak sayang. Walaupun gue jahat be aku, tetap gue orang bakal lali nih ingatan nih. Batin saya seperti itu mas. Saya video call itu tak tutup, PC-nya itu tak tutup mas. Saya ngalamun mas, walaupun dapat uang dulu mas banyak, saya ngalamun. Ya sudah terkadang terjadi, perjanjian nggak bisa dibatalkan meskipun hati kita gelap. Karena pertemuan pertama kali itu sama si siluman buaya putih itu memang nggak main-main mas. Jadi langsung satu hari itu ditemuin, satu malam itu, karena lewat perantara Mbah Saman itu yang bisa memediator antara si siluman itu ke saya. Di situ mendapat kabar. Tapi saya sempat nggak tidur mas, dari tadi kemarin kan nggak sempat tidur. Itu saya itu masih pikiran. Saya tuh ngimpi mas, bener-bener ngimpi pas gendalalah ketiduran. Kan mantap banget ngimpi. Itu saya berada di tempat yang saya ritual tadi. Demi Allah mas, saya ngimpi beneran itu. Kalau jadi dia tuh teriak, saya tuh kerasa, lihat sendiri. Nah itu yang si siluman buaya itu juga datangin lewat mimpi saya. Bener nyai, berarti saya sudah nyai, jangan liatin kita ya. Terus saya bangun mas, tapi perjanjian yang dulu katanya harus tumbal 2 orang. Terus saya menikmati hasil mas, setelah itu dengan hutang lunas mas. Saya punya usaha gede, saya kayak rojo lah, punya usaha gede, sempat beli rumah mas, ya ibarat kata nggak terlalu mewah sih, tapi alhamdulillah saya bisa beli rumah. Maksudnya dalam arti saya
nyebut alhamdulillah itu nggak pantas ya, ibarat kata beruntung saya bisa beli rumah itu. Beli rumah, beli apa yang istri minta itu saya penuhi, Mas. Senang dia. Berjalannya bulan-bulan itu saya ingat betul itu 2023, Mas, sudah bergantian tahun karena saya melakukan perjanjian itu 2022 akhir ke akhir tengah tahun itu. Jadi 2023 itu pas bulan Mei, ya Mei, pas bulan Mei itu ada satu sosok yang menagih janji, Mas. Oh, datang. Dateng itu jenengan kalau tahu datangnya itu bergerombol banyak tapi cewek-cewek kayak mahasiswi gitu loh. Masih muda ya. Istri saya itu pas itu di rumah, dia yang bukain pintu, saya masih tidur pada saat itu. Jenengan sinten, dibilangin gitu sama istri. Jenengan sinten, kamu istrinya. Istri saya dibentak gitu sampai saya dengar, saya bangun. Mbak, jenengan sinten, kamu ya namanya ini ya. Ya kenapa? Kamu ditunggu itu sama ibu. Ibu itu dimaksud mungkin Buaya Putih itu kayak pemimpinnya. Kamu ditunggu ibu. Kamu harus melaksanakan janjimu kurang satu itu. Mana coba? Saya dibentak. Jadi itu semacam cewek itu tapi suaranya keras itu, Mas. Sampai saya itu malu kalau dilihat tetangga pada saat itu. Dia tak suruh masuk, dia mau masuk. Tapi itu orangnya gerombol, Mas. Orang 7 itu ada, 7. Nah, orang 7 itu ada. Masuklah. Saya ngomong, nanti tolong sampaikan ke bundamu, ke pemimpinmu. Nanti saya akan ke sana untuk serahkan yang satu. Gak bisa, harus sekarang. Dia bilang gitu. Terus sekarang saya nggak punya fotonya, wong foto keluarga aja dibawa ke sana. Saya harus foto dulu. Harus sekarang, mau nggak mau. Dia ngotot, Mas. Habis itu sebentar, saya tak telepon teman saya itu. Yang ngantarin saya telepon. Lu aku kok didedes ini, lah janjimu piye? Ya memang janjiku lho. Tapi kok njaluk saiki ya mbok sabar. Ya ngono kuwi demit kudu ngono. Kowe kan wis berjalan tahun toh, ganti tahun kowe yo wis tuku iki, nikmati. Lah yo sik tapi kan kene yo njaluk fotone barang aku ngono. Lah iki nganu, kowe ning ndi? Nang omah. Wis tak parani, Mas. Dia tahu, Mas, yang gerombolan itu. Dia nggak tahu kenapa dia izin pulang. Ya udah, nanti ditunggu sama Bunda. Dia bilang gitu, yang gerombolan itu. Itu, Mas, pakaiannya itu modelnya ya kayak nggak pakai manusia. Jadi pakaiannya itu saya itu kalau cerita itu sesek, Mas. Jadi nggak seksi, nggak apa, tapi ki nganu ada ciri khas di tangannya itu loh, kayak bersisik, kayak nggak tahu hembodinan, tau nggak itu, nah sisik, tapi baunya kan asin, Mas, baunya asin, itu ciri khas itu asin Mas, jadi kayak nyium garam. Oh, Piye, asin. Jadi baunya itu aneh. Pas pada waktu teman saya mau datang itu dia buru-buru pulang. Kan rumahnya itu saya sama teman itu nggak begitu jauh. Dia buru-buru pulang, terus teman saya tanya saya, wes saiki ae kudu rono. Dia bilang gitu, nek ora kowe rono bojomu sing mati. Dia bilang gitu, Mas, karena apa? Ya aja to, ya rono wis tak usahake ning ndi tak goleki foto ning media sosial wis. Wis saiki terke mangkat, Mas. Sana lagi, Mas. Tapi kali ini pakai biaya saya. Soalnya kan saya sudah mendapatkan itu. Dan sambil mengganti uangnya teman saya yang proses itu.
Dimana ketemu Abasaman Abasaman itu ketemu. Lho kok neneh le nopo le? Ngeten Mbak kawula didatangi mbek makhluke bunda niku siluman ratu buaya putih niku. Lah apa sing mau mbok langgar iki apa? Lah nggih niki kan kula kurang setunggal Mbak. Kurang setunggal. Kurang setunggal. Delalah ki tak kasihkan banyak itu loh Mas. Itu ternyata si siluman buaya putih itu sudah nggak mau menerima. Jadi perjanjiannya itu sampai si Alguju anak buahnya si siluman buaya putih itu sudah datang, berarti menurut dia itu nganu sudah melanggar perjanjian. Dia nggak mau terima Mas. Di situ saya kecewa Mas pulang. Tapi saya was-wasnya seperti ini. Mudah-mudahan harta ini nggak diambil lagi. Berjalannya waktu normal Mas, saya bisa beli ini, bisa buka usaha. Tapi itu mimpi buruk yang saya alami itu jadi kenyataan. Saya mimpi itu yang mungkin kalau diartikan di HP, di Google itu, ternyata usahamu akan bangkrut. Terus saya dimimpiin itu. Ya bener adanya. Saya bangkrut itu di Meh akhir tahun 2023 Mas Heri. Akhir 2023 itu saya benar-benar bangkrut. Semua itu no Mas. Kan ada yang gadein Honda ke saya, motor ke saya. Tapi itu mereka itu nggak bayar. Dan ada pun anehnya itu si motor itu ada yang kasus. Jadi seperti itu saya ruginya seperti itu. Terus ada yang orang yang hutang ke saya nggak balik. Itu ya Mas yang bikin saya bangkrut itu. Berjalan waktu bisa berbulan tuh habis Mas. Habis. Terus sampai saya itu hutang lagi untuk memodali itu semua lagi. Ternyata nggak nutup Mas. Nggak seperti yang akan banyak bakal nganu. Itu sampai sempat saya terakhir itu jual kulkas, padahal udah terkumpul semua, sudah beli ini, tapi ki habisnya itu cepet. Jadi seakan-akan di cukup HP korak licik Mas itu. Licik itu. Dalam arti namanya juga siluman tuh licik semuanya. Hanya sementara tok kalau menurut saya, kalau nggak dituruti ya seperti ini. Makanya kalau boleh dibilang itu saya diambil saya itu otomatis kan ya sudahlah, tapi kan penting saya nikmati. Tapi anehnya nek pas nggak diturutin itu hanya berapa selisih jam atau apa itu bakal nggak mau. Makanya itu cepat sekali prosesnya, tapi saya sempat menikmati hasil itu. Sudah beli ini besi, tapi itu hilang semua Mas. Dalam arti diminta lagi dengan caranya dia membuat usaha bangkrut. Ya pemain macam-macam lah yang nggak bisa dijelasin secara logika manusia. Itu Mas Heri, semakin hancur. Satu-satunya yang saya miliki dari hasil itu rumah Mas. Habis itu Mas, ya berhenti saja. Semua barang udah terjual, itu rumah sudah dilelang bank. Nah itu saya sempat stres Mas, stres diem nggak makan, nggak tidur, ketawa sendiri kadang nangis sendiri gitu Mas. Saya sempat stres Mas, sempat stres tuh. Istri saya juga sakit pada waktu itu, komplit banget. Tapi pertolongan Allah Mas, memang benar-benar nyata. Pertolongan yang maha dahsyat, bahwasanya sejelek-jelek apapun manusia itu, kalau sudah titik wancinya bakal ditolong Allah meskipun kita telah mengkhianati ya Allah. Di situ saya kan ada tetangga saya yang peduli, mungkin mikirnya tetangga saya itu
Iki stres, habis usaha kok bangkrut. Itu pun cepet mas. Saya dibawa ke itu sempat dibawa periksa mas gitu. Tapi ya memang depresi karena kata dokter itu depresi. Depresi, habis itu saya dihibur sama tetangga-tetangga saya dikuatkan lah. Kayaknya istri saya juga dikuatkan. Ya, alhamdulillah saya sempat dibawa ke kiai, dibawa ke kiai untuk memutuskan hubungan itu agar tidak berlarut-larut. Nah, selepas itu alhamdulillah mas normal kembali. Itulah mas ceritanya. Jadi tidak ada sifat iblis yang benar-benar tulus untuk membantu, tapi ada embel-embelnya. Itu mas Heri. Pasti